Silakan. Siap, Pak. Siap, siap. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cuaca kayaknya tidak bersahabat ini. Sampai sini aja CS-nya. Kita hari ini masuk dalam materi terkait bentuk negara. Mungkin lagi 2 minggu kita akan meet ini ya, meet ujian tengah semester meet. Itu pertemuan ke 8, Pak ya. Pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. 6 mungkin. Pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 mungkin ini Itu meet-nya offline apa online, Pak? Kalau yang kitanya online, nanti bisa dijawab. Biasanya saya itu buat soal pilihan ganda. Oh, kayak kemarin yang di e-learning itu, Pak ya, Ya. 1 jam itu. Ya. Oh, Nanti waktunya 100 menit ya. 100 menit. Mau dijawab jam berapa silahkan. Nanti kita kasih buka waktu itu misalnya mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam misalnya. Tapi waktunya menjawab 100 menit gitu. Kapan sempatnya kan misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, waktu menjawabnya 100 menit tapi dibuka untuk menjawab soalnya. Itu mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam misalnya. Itu bisa dilakukan kapan saja berarti kan. Siap, Pak. Siap. Baik, kita masuk ke bentuk negara. Bentuk negara merupakan peninjauan dari segi sosiologis. Kenapa dikatakan dari segi sosiologis? Karena bentuk negara itu dipengaruhi oleh soal bagaimana hubungan masyarakat dengan warga negara dengan negaranya, masyarakat di dalam negara sendiri itu terpengaruh kalau dia dalam bentuknya klan atau dalam bentuknya kekeluargaan, maka dia akan mempengaruhi bagaimana bentuk negara itu sendiri. Nah, selain bentuk negara itu ada bentuk pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan itu dipengaruhi dari segi peninjauan secara yuridis. Secara yuridis artinya adalah bagaimana bentuk pemerintahan itu diatur oleh negara itu sendiri. Apakah masyarakatnya ingin membentuknya seperti republik atau seperti parlementer misalnya, atau seperti berbentuk sebuah kerajaan. Nah, itu tergantung dari kondisi sosiologis masyarakatnya. Nah, kalau secara tradisional menurut Machiavelli itu ditinjau berdasarkan kriteria yang lainnya. Machiavelli itu banyak membagi kriteria dalam pembentukan negara yang diklasifikasikan menjadi ada yang membentuknya menjadi bipartit, ada yang membentuknya menjadi tripartit istilahnya. Nah, bipartit itu sistem 2 kamar istilahnya. Tripartit sistem 3 kamar. Nah, sistem yang seperti Indonesia misalnya. Indonesia ini kan menganut sistem 3 kamar, bukan bipartit. Kenapa dikatakan sistem 3 kamar? Kita mengenal DPD, kita mengenal DPR, dan kita mengenal MPR. Itu sistem tripartit. Atau juga sering dibentuk atau ada yang menyebut juga bentuk negara itu berdasarkan start form atau forme de stat istilahnya. Nah, di dalam negara itu terdapat yang namanya penyelenggaraan negara, yakni pemerintahan negara. Jadi di dalam negara tadi itu yang bicara negara dan warga negaranya di dalam kajian sosiologis. Kemudian bentuk pemerintahannya itu yang kemudian yang disebut sebagai pemerintahan negara. Nah, ini yang pemerintahan negara ini sering ada yang menyebutnya dengan sebutan regiering form atau for the government. Nah, di pihak lain banyak bentuk negara dan pemerintahan itu hampir sama, keduanya bercampur sehingga tidak dapat dibedakan. Perbedaan ini terletak pada istilah saja. Rata-rata cuma membedakan itu dengan istilah, misalnya bicara soal stat, red stat, dan seterusnya. Banyak pemikir-pemikir itu membaginya dalam berbagai bentuk, tapi sebenarnya adalah sama. Minggu lalu kita sudah bicara soal bagaimana soal negara diktator, kemudian demokrasi, dan sebagainya itu. Itu hanya ada perbedaan-perbedaan misalnya, tapi
sejatinya adalah sama ini. Nah, cuma kemudian perbedaan antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan ini cuma yang membedakan adalah negara dan pemerintahan. Negara dalam arti warga negara dengan pemerintahan. Nah, kalau bentuk pemerintahan ini di dalamnya itu ada birokrasi. Nah, itu yang membedakan. Kalau istilahnya sederhananya itu bicara soal organ atau organisasi negara. Nah, organisasi negara itu di dalamnya itu kalau kita bahas itu secara keseluruhannya itu jadi semua lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara ini adalah organisasi negara kemudian. Nah, kalau pemerintahan itu ANSI hanya bicara satu, yaitu kekuasaan eksekutif kemudian. Tidak bicara soal kemudian organisasi negara secara keseluruhan, yaitu ada negara eksekutif, organisasi negara eksekutif, organisasi negara legislatif, organisasi negara yudikatif, kemudian ada organisasi negara independen dan seterusnya. Nah, sedangkan organisasi pemerintahan itu bicara cuma satu kemudian, yaitu bicara antara presiden selaku kepala pemerintahan dengan struktur pemerintahannya. Tapi semuanya kemudian bertanggung jawab terhadap presiden selaku kepala tertinggi dari pemerintahan tersebut. Dia menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, di dalam fungsi pemerintahan itu ada kemudian disebut dengan nama birokrasi tadi itu. Birokrasilah yang membentuk kemudian pemerintahan ini. Karena tanpa birokrasi, pemerintahan ini tidak berjalan. Nah, beda dengan kemudian organisasi negara. Kalau organisasi negara ada organ-organ tersendiri kemudian. Organ-organ tersendiri ini berjalan berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing dan kewenangannya masing-masing. Nah, tidak saling mencampuri, tidak kemudian saling memasuki. Dia berdiri sendiri. DPR memiliki fungsi sebagai budgeting, fungsi monitoring, fungsi legislasi. Nah, yudikatif memiliki fungsi untuk sebagai kekuasaan kehakiman, misalnya. Mahkamah Agung juga demikian. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah fungsi untuk mengadili dan mengontrol jalannya norma-norma yang dibuat dalam bentuk undang-undang tadi oleh lembaga legislasi. Lembaga legislasi itu ada DPR. Nah, perbedaannya di situ kemudian. Nah, kalau sistem pemerintahan bisa kita sebut dengan parlementer, bisa kita sebut dengan presidensial, bisa dia campuran antara presidensial dan parlementer, bisa juga. Indonesia itu menganut sistem presidensial misalnya. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial. Kalau parlementer sebelum amandemen memang sistem pemerintahan kita adalah bisa dikatakan kuasi parlementer. Dia di satu sisi konstitusi bicara soal presidensial, tapi tidak murni kita melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Tapi pasca amandemen kita murni melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Jadi presiden tidak bisa dijatuhkan karena presiden dipilih oleh rakyat. Itu yang dimaksud dengan presidensial. Tapi kalau parlementer, presiden bisa dijatuhkan dengan suara terbanyak atau korum dan tidak korumnya parlemen. Itu parlementer. Tapi parlemen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari presiden. Makanya kemudian sebelum amandemen, presiden adalah mandataris MPR. Pasca amandemen itu hilang. Jadi MPR berfungsi hanya untuk membuka sidang dalam 5 tahun sekali. Dan setiap tanggal 16 Agustus itu fungsi MPR. Selainnya itu tidak ada fungsi yang lebih di MPR. Karena yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bukan MPR. Nah, Jimli Asyidiki itu membedakan antara bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Kalau menurut Jimli Asyidiki itu bentuk pemerintahan itu bersifat statis, berkenaan dengan bentuk formen, sedangkan sistem pemerintahan itu bersifat dinamis. Itu menurut Jimli. Kalau Aristoteles dia membagi
soal bentuk pemerintahan ini secara tradisional itu ada yang disebut dengan teori kuantitas dalam jumlah orang yang memerintah atau quantity of the government of. Kemudian ada yang disebut dengan teori kualitas untuk menilai kualitas orang yang memerintah, quality government atau good or bad from the government. Dari baik kemudian merosot menjadi buruk. Nah, secara umum dibagi menjadi monarki, aristokrasi, dan polisia. Itu kata Aristoteles. Jadi dia membentuk soal bagaimana kualitas sebuah pemerintahan itu, kalau kuantitas itu dilihat dari jumlah, kalau kualitas itu dia menilai dari yang memerintah, dari yang baik kemudian merosot menjadi buruk. Nah, ini kemudian dia bagi menjadi monarki, aristokrasi, dan polisia. Itu kata Aristoteles. Nah, monarki diperintah oleh satu orang secara kuantitas, yang jika kualitasnya merosot menjadi tirani atau diktator. Jadi monarki itu yang karena diperintah oleh satu orang, secara kualitas ketika dia merosot, maka dia akan menjadi tirani atau diktator. Nah, aristokrasi diperintah oleh sekelompok orang. Nah, aristokrasi ini itu dipilih dari orang-orang cerdik pandai misalnya. Orang-orang yang sedikit pandai lah. Sedikit pandai di komunitasnya atau di negaranya. Nah, orang-orang cerdik pandai ini yang kemudian sering ada yang menyebutnya dia orang-orang teknokrat, orang-orang politisi, orang-orang kelompok agama, kemudian orang-orang ilmuwan itu. Nah, itu disebut orang-orang cerdik pandai. Nah, ini kelompoknya ini tidak terlalu banyak. Kualitasnya nanti kemudian akan merosot menjadi oligarki atau plutokrasi. Oligarki ini yang kemudian disebut dengan orang yang mengontrol negara oleh sekelompok orang. Nah, itu oligarki yang lahir dari proses aristokrasi kemudian secara kualitas di kelompoknya. Kemudian ada polisia. Polisia ini diperintah oleh seluruh orang. Jadi seluruh masyarakat itu memerintah. Nah, jika kualitasnya merosot, dia akan menjadi demokrasi. Nah, ini yang kemudian dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, itu dimulai dari polisia. Jadi negara kota ya. Semua negara kota ini memerintah. Maka disinilah lahir kemudian teori perjanjian atau teori istilahnya itu perjanjian masyarakat, atau ada kesepakatan di antara masyarakat tersebut kemudian untuk memilih pemimpinnya. Nah, ketika dia memilih pemimpinnya itu yang kemudian dikenal dengan nama teori demokrasi. Ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, itu model melihat untuk bentuk negara dan bentuk pemerintahan secara tradisional menurut Aristoteles. Teori ini banyak dianut oleh sarjana lain. Salah satunya adalah Polybios. Nah, Polybios ini yang kemudian kita kenal sampai dengan hari ini ada siklusnya. Siklus Polybios. Nah, berbeda dengan Aristoteles, maka Polybios beranggapan bahwa jika negara diperintah oleh seluruh orang dinamakan dengan demokrasi, bukan polisia. Itu kalau Polybios. Kalau Aristoteles menyebutnya dengan polisia. Kalau Polybios menyebutnya dengan demokrasi. Padahal itu adalah sama. Nah, sedangkan pemerosotan dinamakan demokrasi ya jika terus memburuk akan menjadi anarki. Ini menurut Polybios. Tapi kalau Aristoteles dari polisia itu menjadi demokrasi, kalau Polybios dari demokrasi akan menjadi anarki. Nah, ketika terjadi anarki maka terjadi kekerasan. Terjadi kekerasan yang kemudian orang bisa saling kemudian ketidakpercayaan orang terhadap pemerintahan. Orang bisa saling membunuh, orang bisa saling berkelahi karena persoalan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan seseorang ini mempengaruhi kemudian dia untuk mengakui sebuah yang namanya negara, mengakui sebuah yang namanya republik misalnya. Ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang butuh klarifikasi, silahkan. Nggak ada ya? Lanjut, Pak. Baik. Kemudian
ada yang menyebut namanya, coba saya apa ya, tadi ada kemudian monarki. Nah, monarki ini lebih kepada bentuk negara yang sering disebut dengan pilihan soal kerajaan. Nah, monarki kalau dalam secara harfiah artinya adalah monos atau archit, yang berarti pemerintahan. Jadi monarki itu jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Nah, penguasa monarki ini dalam sistem pemerintahan itu adalah kerajaan. Nah, seorang penguasa monarki itu biasanya dia berkuasa berdasarkan penguasaan tetuanya. Maksudnya penguasaan tetuanya karena dia adalah sistem kerajaan yang paling tertua di dunia ya. Jadi dia bisa bertahta itu sampai dengan 900 tahun atau sampai ada yang 2 abad bertahtanya. Ketika dia 2 abad dia menurun, misalnya dia bubar, kemudian sistem ini sistem soal rajanya. Kemudian contohnya itu adalah Prancis, adalah Prancis, kemudian Jerman masih ya, Turki dulu adalah sistem kekaisaran ya. Ketika jatuhnya naiknya Atatürk adalah orang yang menghilangkan sistem monarki di Turki, memunculkan sistem demokrasi. Kemudian itu di Turki. Kemudian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Indonesia itu adalah yang dikenal dengan negara-negara bangsa, kemudian lahir dari beberapa suku bangsa yang ada kerajaan-kerajaan, kemudian hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya sistem kerajaan atau monarki tersebut, memunculkan yang namanya kemudian republik. Itu di Indonesia. Nah, republik ini sebenarnya mengandung arti soal hak dan kepentingan rakyat. Nah, istilah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Romawi, yang berasal dari istilah Latin. Istilah republik baru dipakai pada zaman Plato, yang mana sebenarnya buku Plato yang berjudul asli Poliletia, namun dalam arti modern istilahnya disebut berarti republik. Bahasa Yunani atau bahasa Latinnya itu adalah Polilitea. Nah, kalau bahasa modernnya itu adalah republik. Nah, dia bersangkut paut soal bagaimana bicara soal kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya, sejak republik paling terkenal itu Republik Roma ya. Itu yang bertahan antara tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan 44 sebelum Masehi. Panjang sekali itu. Di dalam republik tersebut prinsip-prinsip seperti annuality, memegang pemerintahan selama 1 tahun saja. Kemudian collegiality, 2 orang memegang jabatan ketua negara. Nah, itu yang telah dipraktekkan. Jadi kepala negaranya ada 2 orang. Nah, maksudnya 2 orang itu ada yang sebagai ketua dan ada yang sebagai wakil ketua. Itu di zaman Romawi kuno itu kan. Itu yang sering disebut dengan kolegiality atau kolektivitas, istilahnya kalau kali ini kolegial, pemimpinan kolegial, kepemimpinan secara bersama-sama. Nah, dalam zaman modern ini ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu presiden. Tetapi ada juga beberapa pengecualian, misalnya di Swiss terdapat majelis 7 pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara. Nah, dipanggillah dia Budaresat, kalau salah namanya, Budaresat. Kemudian ada juga di San Marino, ketuanya dipegang oleh 2 orang. Nah, kalau di Swiss itu, yang 7 orang tadi itu secara bergantian. Dia bergantian menjadi ketua. Setahun ini adalah A, setahun ini adalah B, setahun ini adalah C, setahun ini adalah D. Begitu di Swiss. Makanya dia terdiri dari 7 orang itu. Jadi selama dalam pemilu, dia pemilunya 8 tahun sekali ya. Pemilunya 8 tahun sekali, dia memilih 7 orang untuk menjadi pemimpinnya. Nah, setiap tahun itu berganti yang menjadi pemimpinnya. Mereka ini saling kontrol kemudian terus. Kemudian ada juga di San Marino, di San Marino itu ada ketua yang dipegang oleh 2 orang. Tapi kalau di Indonesia itu yang disebut dengan presiden dan wakil presiden. Tapi kalau di mereka ya dia tidak menyebutnya presiden, tapi dia sebagai ketua negara, pimpinan negara yang dipegang oleh 2 orang itu. Jadi tidak boleh kemudian tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi, harus bersama-sama.
penyebutan kepala negara sebenarnya ada perbedaan-perbedaan ya. Kalau di ada yang menyebut ratu atau raja ya. Itu di Arab Saudi, di Switzerland, di Thailand, di Britania Raya, di Inggris itu, Maroko, Spanyol itu menyebutnya dengan raja atau ratu. Nah, kalau di Kuwait atau Qatar itu tidak salah emir namanya, emir. Kalau di Jepang itu kaisar, kalau di Monaco itu pangeran, kemudian di Luxembourg misalnya, di Luxembourg itu negara Skandinavia, itu dia menyebutnya hari Yapatih. Nah, kalau di Brunei, di Oman itu dengan sultan. Nah, itu yang ada dulu di Turki, sultan. Nah, sultan ini adalah panggilan-panggilan dulu ketika zaman kekhalifahan. Semua memanggilnya dengan sultan. Kalau di Malaysia dia menyebutnya yang di Pertuan Agung. Nah, yang di Pertuan Agung di Malaysia ini itu dari 9 suku bangsa yang ada di Malaysia. Ada suku bangsa Kuching, ada suku bangsa Sarawak, ada suku bangsa Sabah dan sebagainya. Itu 9 ini yang kemudian hampir sama dengan di Swiss tadi. Mereka saling bergantian untuk menjadi pimpinan kepala negaranya. Tapi yang memegang pemerintahannya adalah Perdana Menteri, makanya di Malaysia itu. Kemudian ada paus, itu di Vatikan. Yang selebih dan selainnya adalah soal presiden. Nah, dia yang tadi soal ratu atau raja itu emir, kaisar, pangeran, haripatih, sultan, yang di Pertuan Agung atau paus itu. Kalau di Italia itu selain ada paus, ada paus ini kan negara sendiri ya, negara di dalam negara yang ada di Italia. Tapi dia punya sistem di luar itu, kemudian ada perdana menteri. Ada kanselir di Jerman misalnya, ada perdana menteri Jerman. Kemudian yang di Pertuan Agung di Malaysia ada perdana menteri di Malaysia. Tetapi di Singapura itu tidak punya kemudian, karena dia adalah bagian dari negara persemakmuran Inggris. Nah, negara persemakmuran Inggris adalah bagian dari negara Inggris betulnya. Jadi dia negara Inggris yang dibentuk oleh Inggris. Pemerintah negaranya tergantung dari kepentingan Inggris. Nah, berbeda dengan negara-negara yang bentuk kerajaan atau negara-negara yang bentuk republik. Nah, kepala negaranya disebut presiden dan istilahnya seperti presiden Amerika, Cina, Indonesia, dan sebagainya. Cukup banyak kepala negara yang menggunakan kata-kata presiden. Nah, ketika dia menggunakan kata presiden, dia tidak mengenal yang namanya perdana menteri. Tidak ada negara yang mengenal yang namanya perdana menteri. Tadi itu Belanda, kalau Belanda dia juga ratu Belanda ya, dia mengenal perdana menteri di Belanda. Di Prancis itu presiden, di Jerman kanselir, dia ada perdana menterinya. Di Italia itu perdana menteri, karena dia ada bukan raja, karena dia posisinya adalah bagaimana bahasa Italia dia. Negara ini kecil tapi dia memiliki negara kecil tapi memiliki dua negara dalam satu negaranya. Apalagi kemudian Spanyol misalnya. Spanyol itu ratu tidak salah, bukan raja, ratu hari ini mereka ya. Kalau monarki dia republika, monarki. Para sarjana pendukung kemudian menerapkan teori untuk menentukan ukuran atau kriteria suatu negara berbentuk republik atau monarki. Itu Marchiapelli. Marchiapelli ini orang Italia yang kemudian melahirkan teori yang minggu lalu kita jelaskan. Dia adalah pencetus teori fasisme yang kemudian diikutin oleh Stalin, Lenin, dan yang di Jerman Nazi. Itu Marchiapelli. Nah, Jelinek memberikan kriteria bentuk negara dalam kehendak negara, Storschild. Nah, kehendak negara yang ditentukan oleh satu orang, maka negara tersebut berbentuk monarki. Itu satu orang. Jadi ketika dia berbentuk monarki, berarti ada raja yang menentukan. Bukan kepentingan rakyat, kepentingan berdasarkan garis keturunan.
Nah, yang bisa menjadi raja adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan. Garis keturunan ini dalam artian dia memiliki klan dan dia adalah tuan tanah. Nah, sedangkan kehendak negara terjadi secara yuridis melalui suatu majelis atau melalui satu dewan, maka negara itu dikatakan berbentuk republik. Jadi kepentingan negara kalau itu ditentukan oleh sebuah dewan, dewan perwakilan misalnya, dewan perwakilan rakyat atau majelis perwakilan rakyat, maka dia dapat dikatakan sebagai negara yang berbentuk republik. Itu yang ada di Amerika, di Perancis, di Indonesia salah satunya, kemudian di Filipina itu republik. Jadi negara-negara republik itu proses pemilihannya itu melalui pemilu kemudian. Jadi rakyat memilih pemimpinnya melalui pemilu. Tidak kemudian lewat sistem klan tadi itu monarki. Otto Lefter menetapkan kriteria berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan. Asas kesamaan itu adalah setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Setelah memenuhi beberapa persyaratan, maka bentuk negara republik. Sedangkan asas ketidaksamaan adalah tidak setiap warga negara berhak menjadi pemimpin, karena hanya berdasarkan keturunan tertentu. Maka bentuk negara itu adalah monarki. Jadi yang kita jelaskan. Kalau dia semua warga negara itu bebas untuk menjadi pemimpin, sudah pasti dia adalah berbentuk republik. Tapi kalau tidak semua orang warga negara berhak untuk menjadi pemimpin, maka sudah dipastikan dia adalah berbentuk monarki. Karena ketika membentuk monarki, walaupun ada ini ya perdana menteri yang dipilih, tetapi dia kemudian tetap hanya sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara. Nah, kepala pemerintahan adalah hanya mengatur soal bagaimana berjalannya pemerintahan berdasarkan sistem birokrasi yang dibentuknya. Tapi kalau kepala negara, ada yang jelaskan kepala negara, maka dia berbicara soal organ-organ negara. Organ-organ negara itu dia berhak untuk mengatur bank, berhak untuk mengatur soal perekonomian, berhak untuk mengatur pemerintahan dan seterusnya. Itu kalau kepala negara. Nah, presiden walaupun dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi dia kemudian dipisahkan. Nah, ketika dia menjadi kepala negara, tidak otomatis dia kemudian menguasai semua. Dia hanya simbol kemudian. Misalnya dia simbolnya itu dalam artian, ketika dia mengambil sumpah Mahkamah Agung misalnya, Hakim Agung, dia hanya sebagai kepala pemerintahan. Dia sebagai kepala negara. Nah, kepala negaranya berlaku di luar negeri kemudian. Tapi ketika dia di dalam negeri, dia selaku kepala pemerintahan. Hanya sebagai pengontrol pemerintahan, mengatur pemerintahannya, tidak kemudian mengatur semuanya. Gitu. Itu yang harus dibedakan. Kapan dia ditetapkan, kapan dia dikatakan sebagai kepala pemerintahan dan kapan dia dikatakan kepala negara. Ada pertanyaan, Bu? Berarti tirani itu termasuk Plato ya Pak ya? Plato yang Pak bilang tadi ya? Dia dapat dikatakan tirani itu dapat dikatakan sebagai siklus. Jadi kayak gini, tirani itu jadi bentuk negara ketika tirani. Jadi gini ya, monarki itu satu orang. Akhir dari kemerosotan dari monarki itu melahirkan tirani. Kemerosotan dari tirani itu melahirkan aristokrasi. Kemerosotan dari aristokrasi itu melahirkan oligarki. Dari oligarki melahirkan politi. Dari politi melahirkan demokrasi. Jadi dia siklus kemudian. Nah, kalau dia monarki satu orang itu sangat dipimpin oleh seorang raja yang sangat baik dan sangat ideal satu orang itu. Tapi dalam perkembangannya kemudian dia memimpin dengan cara tangan besi. Maka ketika dia memimpin dengan tangan besi, orang tidak boleh membantah, orang tidak boleh melawan. Maka itu kemudian yang namanya tirani. Nah, akhirnya tirani ini yang kemudian melahirkan yang namanya diktator tadi itu. Diktator. Jadi sama seperti contoh sederhananya begini. Soekarno muda dengan Soekarno tua itu berbeda. Nah, sama juga dengan Soeharto muda dengan Soeharto tua ya. Soekarno muda itu sangat
sangat dikenang dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Sampai seluruh dunia mengakui Soekarno. Itu Soekarno muda. Tapi Soekarno ketika dia menjelang tua, dia membentuk dirinya menjadi presiden seumur hidup. Jadi dia membubarkan partai politik, pemilu 55 misalnya. Itu pemilu pertama kali di Indonesia ya. Dia menjadi presiden seumur hidup itu ketika dekret presiden 5 Juli tahun 59. Nah, konstituante dia bubarkan, parlemen dia bubarkan. Jadi tidak boleh ada yang mengontrol dia. Kita dibawa kembali ke Undang-Undang 45. Nah, kemudian dia menyatakan dirinya adalah presiden seumur hidup. Presiden dengan pangkat jenderal bintang 5 kemudian. Jadi dia menguasai Tentara Nasional TNI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, itu terjadi. Itu yang dikatakan kemudian tirani. Semua orang dipecat. Akhirnya sampai semua orang dipenjara. Berapa orang tokoh proklamator itu yang dipenjara sampai kemudian Hatta itu mengundurkan diri menjadi wakil presiden. Itu peristiwanya. Nah, itu yang dikatakan yang tadinya sangat ideal dia menjadi presiden yang didukung oleh rakyat, dikendaki oleh rakyat, tetapi di akhir kepemimpinannya dia kemudian menjadi tirani. Nah, ini yang disebut dengan nama kemerosotan kepemimpinannya. Nah, ketika ini terjadi tirani, maka akan melahirkan aristokrasi. Nah, aristokrasi inilah kemudian yang kita kenal dengan nama Revolusi 66. Nah, Revolusi 66 itu yang disebut dengan aristokrasi. Jadi rakyat turun ke jalan, rakyat menginginkan Soekarno harus turun. Soekarno harus tumbang. Lahirlah Tritura, 3 tuntutan rakyat, itu kan. Bubarkan PKI, kemudian saya lupa Tritura itu ya. Satunya bubarkan PKI, soal ekonomi pada saat itu, soal krisis moneter ya. Bubarkan PKI, 3 tuntutan rakyat. Nah, itu yang dimaksud dengan aristokrasi. Jadi rakyat turun ke jalan, rakyat memilih pemimpinnya sendiri kemudian. Nah, pasca itu lahirnya yang namanya Soeharto. Kemudian. Nah, dari Soeharto ini lahir atas keinginan rakyat misalnya. Berjalan atas keinginan rakyat memunculkan yang namanya kemudian oligarki. Nah, oligarki ini adalah kelompok orang yang kemudian mengontrol negara. Nah, biasanya oligarki ini lahir dari soal faktor ekonomi tadi itu. Yang minggu lalu kita jelaskan faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang paling dominan kemudian melahirkan oligarki. Oligarki ini yang kemudian mengontrol. Nah, sama seperti kondisi 20 tahun yang lalu. Ketika reformasi 20 tahun lalu itu lahir akibat Soeharto yang terlalu tirani, terlalu diktator kemudian di akhir kepemimpinannya ya. Jadi korupsi merajalela, nepotisme di keluarganya, kemudian kalau perjalanan Soeharto itu sangat bagus kemudian kalau kita bicara perjalanan Soeharto membangun tahapan pembangunan masyarakat itu secara bertahap. Itu yang kita kenal dengan nama Repelita, kemudian dia menciptakan fondasi soal kalau di hukum di Indonesia itu yang kemudian dikenal dengan hukum pembangunan ya. Kita kemudian menelurkan yang namanya ZEE, zona ekonomi eksklusif, kemudian kita melahirkan yang namanya KB. Itu sangat bagus, semua sangat bagus kemudian. Itu menjadi contoh yang kemudian disebut dengan teori hukum pembangunan. Yang punyanya Muchtar Kusumuatmadja istilahnya. Muchtar Kusumuatmadja, sorry. Nah itu. Muchtar Kusumuatmadja ini yang disebut sebagai bapaknya hukum Indonesia. Dia banyak melahirkan, lewat pemikiran hukumnya Muchtar Kusumuatmadja, itu ada 2 yang dilahirkan. Pertama soal Muchtar Kusumuatmadja itu melahirkan soal zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif secara sejarahnya adalah ilmu laut, mungkin Pak Lutfi yang paling paham itu soal ilmu laut yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Jadi masyarakat Melayu ini biasanya punya cara untuk menentukan batas dia
seberapa jauh dia bisa melaut, misalnya seberapa jauh dia boleh mengambil hasil lautnya. Itu tidak salah sejarahnya ya, soal zona ekonomi eksklusif. Itu lahir dari Madagaskar. Madagaskar itu kan Melayu. Madagaskar, kemudian apa yang apa lagi, susah lupa namanya. Saya kalau buka buku baru ingat lagi. Nah, itu yang kedua adalah teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunannya itu pertama soal membuat undang-undang perkawinan, kemudian membatasi orang untuk punya anak, 2 anak cukup. Yang ketiga adalah soal bagaimana membentuk pangan. Nah, jadi dari pangan itu, yang ketiga adalah soal teknologi. Nah, itu bertahapnya dibuat di dalam proses Repelita. Itu ya teori pembangunannya Mutakusuma-Atmaja. Itu Soekarno muda. Tapi di akhir kepemimpinan Soekarno, itu yang terjadi sama dengan Soeharto. Sama dengan Soekarno kemudian. Nah, ini siklusnya. Jadi ketika Soeharno di akhir tuanya, dia kemudian menjadi tirani dan diktator. Maka muncullah aristokrasi lagi kembali, muncullah reformasi. Begitu seterusnya. Nah, tapi proses itu kemudian melahirkan yang namanya pembatasan kekuasaan. Itu yang sering disebut dengan nama konstitusionalisme. Karena untuk mengakhiri cerita siklus ini, maka harus dibuat soal yang namanya pembatasan kekuasaan, konstitusionalisme. Makanya pembatasan kekuasaan presiden itu menjadi 2 periode, tidak boleh melebihi 2 periode. Amerika pun pernah mengalami hal yang sama. Itu kita walaupun Amerika disebut sebagai negara demokrasi, tapi dia pernah mengalami hal yang sama. Makanya dia memunculkan pembatasan kekuasaannya menjadi 2 periode juga. Itu Amerika. Itu pada saat tahun 45 yang namanya Roosevelt itu, Presiden Amerika Roosevelt, dia menjadi presiden ketiga kalinya, tidak salah. Presiden ketiga kalinya yang kemudian yang dijatuhi oleh parlemen di Amerika. Karena dia sudah berbuat sangat diktator kemudian. Makanya memunculkannya di Amerika tahun 45 itu menjadi pembatasan kekuasaannya 2 periode. Itu sejarah Amerika. Sebelum-sebelumnya itu rata-rata presiden di Amerika itu cuma 1 periode pilihannya. Paling banyak itu 2 periode. Begitu 2 periode dia mengundurkan diri. Tidak lagi mencalonkan diri. Nah, itu yang menjadi kebiasaan. Tapi di zaman Roosevelt itu menjadi 3 periode. Karena tidak ada batas. Nah, pembatasan kekuasaan di Amerika itu baru dimulai tahun 45. Nah, disitulah berubah konstitusi Amerika. Konstitusi Amerika untuk membatasi kekuasaan presiden menjadi 2 periode. Nah, beda dengan masyarakat monarki. Kalau masyarakat monarki itu adalah kekuasaannya sampai dia seumur hidup. Tidak ada batasnya. Jadi proses tirani pasti akan terjadi. Ketika orang melawan, dia akan kemudian disikat dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi di masyarakat monarki atau di sistem pemerintahan dengan sistem monarki. Karena dia tidak ada batasnya untuk memimpin. Biasanya memimpinnya sampai dengan dia meninggal dunia. Di Inggris misalnya Ratu Elizabeth, itu bayangkan berapa tahun dia memimpin. Tapi ada perbedaan sistem hukumnya. Ratu Elizabeth bisa memimpin berapa tahun itu karena ada kontrol. Jadi kelompok bangsawan ini itu menjadi parlemennya, parlemen di dalam kerajaan Inggris. Dia menjadi parlemen di kerajaan Inggris, dia mengontrol ratu kemudian. Beda dengan parlemen di luar kerajaan, itu ada yang parlemen yang disebut kemudian yang mengontrol perdana menterinya, tidak mengontrol kerajaan. Jadi ada 2 parlemen, parlemen klan. Klan ini adalah unsur dari garis keturunan. Garis keturunan raja itu masuk ke parlemen, dia yang mengontrol ratu, dan dia digaji oleh ratu kemudian. Itu di Inggris, tapi tidak di Belanda, tidak di Jerman, tidak di Arab Saudi misalnya hari ini. Tidak seperti dia, tidak ada kemudian parlemen untuk kerajaannya. Dia berdiri sendiri, Raja Fahd ya, apa namanya sekarang ini Arab Saudi, Raja Fahd ya. Salman, Pak. Raja Salman, tidak ada parlemen di Raja Salman. Tapi pangeran-pangerannya itu menjadi gubernur, menjadi bupati misalnya. Dia memimpin seperti itu.
gubernur Riyadh, gubernur apa namanya? Riyadh, gubernur di Mekah itu. Riyadh ya? Riyadh, Saudi Arabia. ya Saudi Arabia kerajaannya, kerajaan Saudi. Nah, Kalau yang di bawahnya itu kan ada gubernur-gubernurnya, ada provinsi-provinsinya. Nah, provinsi-provinsinya itu dipimpin oleh pangeran-pangerannya kemudian. Kalau Raja Salman itu menjadi raja di kerajaan Saudi. Nah, gubernur-gubernurnya itu dipimpin oleh pangeran-pangerannya kemudian. Berarti keturunannya berarti beda Pak ya. sama yang di Turki Keturunannya. ya Pak ya. Nah, keturunan-keturunannya seperti itu, tapi tidak punya kemudian parlemen. Tidak ada parlemen di Saudi. Beda dengan Inggris. Kalau di Inggris Turki gimana Pak? kalau di Turki presiden Turki, Presiden. kepala negaranya adalah presiden, itu 8 tahun sekali. Nah, 8 tahun kalau rakyatnya nanti 8 tahun ini kayak ini misalnya apa namanya presiden Turki yang sekarang Erdogan ini 8 tahun memimpin. Nah, kalau 8 tahun nanti rakyatnya masih mencintai, maka akan dilakukan referendum. Apakah rakyatnya setuju atau tidak dia jadi presiden lagi? Gitu. Kalau rakyatnya setuju, maka dia akan jadi presiden seumur hidup. Itu di Turki. Tetapi sebelum presiden di bawahnya itu ada perdana menteri. Nah, perdana menterinya inilah yang berbicara soal kepala pemerintahannya. Kalau perdana menteri itu dipilih 4 tahun sekali. Beda dengan presiden di Turki. Itu sistem pemerintahan Turki. Dia Erdogan ini lagi sebentar. Nah, kalau nanti si Erdogan ini kemudian mau menjabat lagi, dia akan melakukan referendum ke rakyatnya. Apakah rakyatnya setuju atau tidak dia menjadi presiden? Kalau rakyatnya setuju menjadi presiden lagi, maka dia akan menjadi presiden seumur hidup. Nah, nanti setelah dia meninggal dunia, baru dia dipilih lagi kemudian presiden selanjutnya. Begitu di Turki sistem pemerintahannya. Izin tanya Pak, Ya, silahkan. Indonesia ini sekarang lagi membahas pemilihan presiden 3 periode. Kurang keras, Bu. Kurang keras ya? Ya, kerasan dikit. Kerasan ya saya buka. Indonesia ini sekarang Pak lagi membahas pemilihan presiden 3 periode. Apakah termasuk demokrasi atau apa Pak? Amandemen ya. Sekarang kan lagi membahas pemilihan presiden 3 periode kan Pak Anggi. Nah, belum itu apa ada imbasnya juga di Indonesia keributan atau apa gitu? Itu ya Sementara kan ada dua pihak, ada yang setuju dan nggak ada gitu. Kalau kita berkomentar atau apa kan Indonesia ini kan kalau mengeritik langsung hilang kita Pak kan. Nah itu apakah termasuk demokrasi? Anggi. Itu aja Pak. Baik, ada ide untuk melakukan amandemen konstitusi untuk jabatan presiden menjadi 3 periode. Nah, itu yang banyak perdebatan hari ini kan. Memang secara normatif tidak ada larangan untuk dilakukan amandemen terhadap jabatan presiden menjadi 3 periode. Hanya saja kemudian sejarah lahirnya konstitusionalisme itu, pembatasan kekuasaan itu lahir dari proses reformasi kemudian. Kenapa dipilih 2 periode pembatasan kekuasaannya? Karena masa jabatan presiden 1 periode itu 5 tahun ya. Untuk tahun berikutnya dia dapat dipilih kembali menjadi 5 tahun. Untuk 2 kali periode, tidak boleh lebih. Nah itu sejarahnya. Kenapa dia memilih 2 periode? Karena belajar dari sebelumnya. Belajar dari Soekarno, belajar dari kemudian Soeharto 32 tahun dengan interpretasi itu. Makanya ada 2 gelombang hari ini bicara soal mengembalikan ke konstitusi yang lama, ke konstitusi 45. Nah itu yang sangat bahaya. Kalau kita kembali ke konstitusi 45, maka tidak ada namanya pembatasan kekuasaan. Itu yang pertama. Kemudian
tidak ada lagi yang namanya negara hukum. Nah, negara hukum tidak ada lagi karena yang ada adalah mandataris MPR. Jadi presiden akan dipilih oleh MPR. Itu. Dan kapanpun dia bisa kemudian bisa mencalonkan diri kalau dipilih oleh MPR. Itu yang pertama. Kedua, kemudian tidak ada lagi yang namanya otonomi daerah. Yang diingat, yang ada hanya desentralisasi. Nah, ketika bicara desentralisasi, maka hanya bicara soal pelimpahan kewenangan pusat ke daerah. Otonomi daerah tidak ada. Gitu. Walaupun sejatinya memang sudah tidak ada sejak Undang-Undang 32 ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kemudian adalah tadi kekuasaan cuma tiga itu ini intinya. Tapi kalau saya cerita sejarah awalnya ya. Kenapa 3 periode sebenarnya, kenapa isu amandemen ini rame? Isu amandemen ini rame awalnya adalah soal presiden tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh MPR. Beda dengan konstitusi sebelumnya, konstitusi sebelum amandemen. Presiden bisa dimintai pertanggungjawaban di sidang MPR. Contoh kasusnya adalah apa yang terjadi terhadap Soekarno yang ditolak kemudian soal ininya pertanggungjawabannya, apa yang terjadi pada B.J. Habibie, apa yang terjadi pada Gus Dur. Nah, itu tiga presiden yang kemudian ditolak pertanggungjawabannya. Nah, tapi konstitusi yang lama itu cukup konstitusi yang luar biasa. Konstitusi yang bisa melahirkan presiden seumur hidup, bisa melahirkan presiden 32 tahun, bisa melahirkan presiden yang hanya menjabat 11 bulan. Itu Gus Dur. Itu hebatnya konstitusi 45 sebelum amandemen. Nah, tadi itu soal pertanggungjawaban presiden, maka memunculkan isu yang namanya GBHN. Zaman Soeharto itu ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi garis-garis besar haluan negara ini yang dibuat oleh MPR. MPR itu kan seluruh anggota DPR dan utusan golongan, utusan daerah, utusan banyak utusan pemuda dan sebagainya. Itu membuat GBHN. GBHN inilah patokan dasar untuk bekerjanya presiden selama 5 tahun. Memang hari ini ada RPJMD, rencana rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek yang dibuat oleh presiden. Tetapi MPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban terhadap presiden karena itu dibuat oleh presiden, bukan dibuat oleh MPR. Dalam artian bukan dibahas bersama-sama. Nah, beda dengan GBHN yang dibuat oleh Soeharto, kemudian melahirkan yang namanya Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita 1, 2, 3, 4 sampai 5 tidak salah waktu itu. Yang kemudian tinggal landas. Nah, GBHN inilah yang kemudian memunculkan awal ide untuk melakukan amandemen. Ketika di awal 2017 tidak salah, sebelum B.J. Habibie meninggal dunia. Karena Presiden B.J. Habibie itu dia menawarkan ide untuk RPJM rencana GBHD, rencana pembangunan garis-garis besar haluan daerah. Jadi GBHN itu bisa ada, harus dimulai dari daerah. Jadi daerah ini harus punya konsentrasi apa yang ingin dicapai. Baru memuncul GBHN. Itu katanya Habibie. 2017 tidak salah itu di hari ulang tahunnya LIPI. Nah, memunculkan akhirnya ide untuk menghidupkan GBHN, tetapi bagaimana caranya yaitu harus dibuat menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dan diikutin, jadi harus dimasukkan ke dalam konstitusi. Nah, ketika bicara konstitusi, maka harus ada amandemen. Terjadilah perdebatan 2018-2019 menjelang pemilu itu sepakat untuk melakukan amandemen terhadap GBHN. Perjalanan waktu akhirnya memunculkan 3 periode tadi itu. Kelompok oligarki. Nah, ini yang kemudian. Kelompok oligarki ini orang-orang yang berkepentingan terhadap
sekelompok orang yang kemudian mengontrol negara ini berkepentingan untuk bagaimana membuat presiden 3 periode. Karena kalau pemilu lagi, mereka akan ngulang lagi proses lobby dan segala macamnya. Tapi kalau oligarki ini dengan presiden 3 periode, maka bisa jadi nanti akan dibuat menjadi 4 periode atau 5 periode. Nah, itu bacaannya kemudian. Nah, setelah presiden mau dibuat 3 periode, memunculkan lagi kemudian DPD. DPD sudah menyiapkan draft untuk amandemen terhadap kedudukan DPD itu mau dibuat lebih kuat atau samalah dengan saudara tuanya yaitu DPR. Nah, saudara tuanya DPR. Nah, ini yang kemudian memunculkan kalau ini dipaksakan amandemen, maka yang akan terjadi adalah kemudian soal perpecahan tadi itu. Karena beberapa daerah sudah teriak untuk melakukan perpecahan. Nah, makanya ini masih tarik ulur soal 3 periode, belum pasti karena kita masih berdebat soal bicara konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah bicara soal pembatasan kekuasaan. Jadi amandemen konstitusi tahun 99 sampai 2002 itu adalah bicara soal membatasi kekuasaan presiden menjadi 2 periode, yang pertama. Kemudian ada proses check and balances di dalam organisasi negara. Jadi organisasi negara ini saling kontrol, check and balances, itu makanya memunculkan ada komisi yudisial, ada BPK, kemudian ada Bank Indonesia dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah lahir dari proses check and balances. Nah, check and balances, kemudian ada lembaga lembaga independen, kemudian melaksanakan proses seleksi, ada lembaga yang kemudian mengontrol. Nah, itu Bu. Jadi proses 3 periode itu belum final karena masih perdebatan. Kalau malahan semoga aja Pak, semoga aja supaya kita tenang juga. Kayaknya nggak tenang ya negara kalau 3 periode juga nggak aman gitu. Dan bahayanya bukan hanya di presiden, pasti akan berimbas ke gubernur, berimbas ke bupati, menjadi 3 periode, pasti itu. Oh iya ya. Berarti dari gubernur semua berubah ya Pak ya? Pasti akan berubah posisinya. Nah itu. Nah ini kan kemudian berarti sampai kepala desa apa semuanya ya Pak ya? Harus juga itu. Nah posisi kepala desa yang kemudian hari ini adalah ini kan dimulai. Kepala desa beda ya, berapa kali juga bisa kalau kepala desa 3 periode. Oh, 3 periode. 3 periode dengan masa jabatan 6 tahun. 6 tahun dia. Nah, sampai cuma bupati berarti. Benar, bupati 2 periode tetap. Makanya pemilu ini kan akan dilaksanakan 2024. Jadi dimulai, kenapa kemudian ide pemilu itu secara bersama-sama? Karena pertama soal kekacauan atau bukan kacauannya, ketidaksinkronisasian dan harmonisasian dari peraturan perundang-undangan. Itu mempengaruhi kemudian. Makanya kemudian banyak perda dibatalkan. Banyak perda yang dibatalkan ya. Jadi antara perda itu bertentangan dengan permen peraturan menteri. Kadang-kadang permen itu bertentangan dengan PP, bertentangan dengan Perpres, bertentangan dengan perda. Nah ini saking banyaknya peraturan ya, itu yang membuat kemudian peraturan-peraturan yang dibuat itu saling bertentangan. Makanya karena apa? Karena kemudian lahirnya tidak secara bersamaan, tidak dilakukan secara bersama-sama. Misalnya kemarin ada yang pilkada 2002, misalnya kayak yang ini yang terakhir ya 2021, ada yang pilkada 2018. Ini 2018 dengan 2021 itu beda cara pandangnya kemudian. Itu yang mengakibatkan bedanya kemudian peraturan daerah di masing-masing. Makanya dibuatlah 2024 itu pemilu secara bersama-sama, dimulai dengan pemilu DPR, kemudian diikuti dengan pemilu presiden. Baru kemudian setelah itu baru kemudian terakhir pemilu provinsi dan pilkada. Karena pilkada dianggap bukan rezim pemilu, maka dia tidak bersama-sama pemilunya.
Karena dia bukan rejim Berarti presiden tidak bergabung dia ya Pak ya sama gubernur apa enggak ya? tidak duluan presiden. Duluan presiden gitu. Presiden di sekitar bulan Maret, Februari atau Maret, gubernur, bupati, wali kota itu di sekitar bulan Oktober. Oktober. Nah, sekarang kita ini kan akan pemilihan bupati gubernurnya ada jeda nih Pak nih. Ya. Ya, kemarin kan 2023, tapi akan 2024. Jeda itu digantikan sama siapa Pak? Akan diangkat Ada PJS. pengganti. Oh, begitu ya. PJS atau pejabat sementara selama 1 Siapa tahun. yang memilih itu Pak? Presiden yang menentukan. Kalau gubernur yang menentukan presiden, jadi presiden akan menentukan seluruhnya untuk gubernur dan bupati dan wali kota. Yang masa jabatannya berakhir, yang pertama kali yang akan berakhir di Jakarta 2022. Jadi juga kan? Jakarta, NTB juga. NTB 2023. Jadi Jakarta, Jawa Timur 2022 berakhir. Lebih dulu nih salah. Iya. Gitu sudah. Terima kasih Pak keterangannya. Saya lanjutkan ya. Atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada klarifikasi yang lain? Silakan. Tidak, Pak. Udah, Pak. Pak Nopi, mungkin? Pak Danis? Sudah tadi, Pak. Abdul Rashid? Abul Haq? Pak Lutfi? Hadir, Pak. Hadir. Sudah tadi bertanya. Pak Lutfi ada pertanyaan? Siapa? Rosihan Jayadi? Tidak ada, Pak. Insya Allah paham. Saya lanjutkan ya, lagi dikit. Soal bentuk negara. Kemudian berdasarkan kriteria lain, aliran yang menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Jadi ada yang menggabungkan negara dan pemerintahan menjadi satu. Nah, aliran yang membahas bentuk negara menjadi 2 golongan, demokrasi dan diktator tadi itu. Aliran yang mengutamakan bangunan negara beserta isinya kriteria dari Anglo-Saxon. Jadi ini tadi yang kita sebut soal ada ratu, ada parlemennya. Nah, itu di negara-negara Anglo-Saxon. Kemudian ada menterinya, ada parlemennya juga. Nah, itu di negara-negara Anglo-Saxon atau yang dianut oleh Inggris. Nah, itu aliran yang menganut bangunan beserta isinya. Nah, menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hanya ada 3 bentuk pemerintahan. Pertama parlementer, kemudian presidensial, pengawasan langsung oleh rakyat. Nah, ini yang di sistemnya yang di Swiss tadi yang saya ceritakan. Yang 7 itu memerintah selama 8 tahun, tapi setiap tahun dia berubah, masing-masing itu menjabat kemudian bergiliran. Nah, itu yang disebut pengawasannya langsung oleh rakyat kemudian. Makanya di Swiss itu tidak ada tentara. Tidak ada tentara, tapi bank sentral dunia itu ada di Swiss. Itu luar biasanya Swiss. Jadi dia negara yang dapat dikatakan negara yang paling aman ya. Karena dia sistem pemerintahannya dikontrol oleh rakyat. Sistem parlementer ada hubungannya erat dengan eksekutif dan legislatif. Jadi dia ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Eksekutifnya adalah raja. Secara historis dalam sistem parlementer melalui beberapa fase. Kekuasaan eksekutif lebih besar dari legislatif. Itu ada. Ada jumlah eksekutifnya itu bisa sampai 500 orang. Tapi legislatifnya itu kecil. Bisa hanya 20 orang sampai dengan 50 orang. Itu Inggris. Jadi kekuasaan eksekutifnya itu besar sekali dia. Jadi menterinya itu banyak sekali. Makanya kalau menterinya tidak sanggup, dia mengundurkan diri. Kekuasaan eksekutif sama dengan legislatif. Itu ada di negara Skandinavia itu. Kemudian kekuasaan eksekutif lebih kecil dari legislatif. Ya di Indonesia. Jadi eksekutifnya lebih kecil. Legislatifnya sampai 500-an kalau Indonesia kan. Tapi eksekutifnya itu hanya
40-an atau 50-an ya Indonesia ini. Itu Indonesia. Kemudian menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sistem presidensial. Nah, pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu di sistem presidensial. Kemudian untuk menciptakan keseimbangan dibuatlah sistem check and balances. Itu di Indonesia. Jadi ada keseimbangan, ada saling kontrol, ada saling pantau istilahnya, sering memantau. Makanya di Indonesia ini setiap lembaga pasti ada lembaga pengawasnya. Misalnya pemilu. Di pemilu ada lembaga KPU diawasin oleh Bawaslu. Nah, kedua lembaganya ini diawasi terkait dengan kode etiknya oleh DKPP. Seperti itu. Di pemerintahan, misalnya, pemerintah itu diawasin untuk kepentingan pemerintahan diawasin oleh ombudsman misalnya. Nah, ombudsman mengawasi soal bagaimana pelayanan publik, pelayanan yang diberikan oleh pihak eksekutif kepada masyarakat. Kalau tidak sesuai, maka ombudsman bisa kemudian menegur, bisa memberikan teguran, kemudian rekomendasi kepada pimpinan eksekutifnya. Nanti pimpinan eksekutifnya yang kemudian menjatuhkan sanksi. Eksekutif memiliki hak veto. Legislatif juga memiliki, kalau eksekutif punya hak veto. Jadi dia hak veto itu hak untuk memecat. Ya, dia bisa pecat itu menterinya, dia bisa pecat itu tentara, bisa pecat itu kepolisian, itu hak veto dia eksekutif. Tapi di legislatif itu punya hak impeachment istilahnya. Impeachment itu hak untuk menjatuhkan presiden. Nah, impeachment-nya itu kemudian diuji. Nah, ketika MPR itu DPR dan DPD bersidang dalam sidang MPR untuk menyatakan bahwa presiden ini bersalah, maka dia diberhentikan. Nah, sebelum dia diberhentikan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa oh betul ini presidennya melanggar konstitusi. Dia diberhentikan. Begitu dia diberhentikan, maka itu yang dikatakan dengan nama impeachment di legislatif. Itu hak yang diberikan oleh konstitusi terhadap legislatif, hak impeachment untuk menjatuhkan presiden. Nah, kemudian ada hak menguji material yang dimiliki oleh yudikatif. Presiden dan DPR itu membuat undang-undang, fungsi legislasi. Presiden bisa mengusulkan undang-undang, DPR bisa menginisiatifkan undang-undang. Kalau eksekutif disebut dengan hak usulan, kalau legislatif disebut hak inisiatif istilahnya untuk pengajuan undang-undang. Undang-undang dibahas, undang-undang yang diusulkan oleh eksekutif dibahas oleh DPR, apakah disetujui atau tidak. Nah, kalau disetujui dilanjutkan pembahasannya. Nah, undang-undang yang diinisiatif oleh anggota DPR dibahas oleh fraksi istilahnya, bukan fraksi apa namanya, fraksi bukan fraksi Golkar. Misalnya anggota fraksi mengusulkan, misalnya anggota fraksi Golkar mengusulkan sebuah undang-undang, dibahas oleh apa istilahnya itu, komisi, dibahas oleh komisi. Kalau disetujui oleh komisi, maka diminta kemudian tanggapan kepada eksekutif. Bagaimana undang-undang yang diinisiatif oleh fraksi Golkar misalnya. Kalau disetujui, maka masuk ke dalam proses pembahasan. Ketika proses pembahasan di DPR memunculkan yang namanya persetujuan, maka itu dinyatakan disahkan. Ketika sudah disahkan oleh DPR, maka waktu 30 hari untuk presiden menetapkan itu undang-undang atau diundangkan. Nah, ketika dia diundangkan, ada yang menguji kemudian. Nah, oleh yudikatif, hak mengujinya ini yang kemudian disebut dengan judicial review atau hak menguji material undang-undang tersebut. Maka yudikatif ya ini kalau dia undang-undang di bawah undang-undang dasar, hak menguji material atau judicial review-nya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dia di bawah undang-undang, baik itu PP, Perpres, Perda, pokoknya di bawah undang-undang dan permen dan sebagainya itu hak mengujinya ada di Mahkamah Agung. Nah, jadi dua lembaga kekuasaan kehakiman ini bisa membatalkan sebuah undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan DPR itu dibatalkan karena dianggap melanggar konstitusi.
Nah, ini yang disebut dengan hak uji material. Nah, ketiga hal tadi itu soal sistem, soal bagaimana hak veto yang dimiliki oleh eksekutif, hak impeachment yang dimiliki oleh DPR, hak menguji material yang dimiliki oleh yudikatif, itu yang disebut dengan sistem check and balances, saling cek dan saling kontrol. Jadi bisa saling mengkontrol. Nah, di situ yang maksud dengan check and balances. Nah, itu yang kemudian yang disebut sebagai negara hukum dalam konstitusi kita. Jadi negara hukum itu adalah tidak kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang, terjadi perbuatan sewenang-wenang. Itu yang dimaksud dengan negara hukum. Kemudian menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, sistem pengawasan langsung dari rakyat yang di Swiss tadi, pengawasannya terbagi dua, yaitu inisiatif dan referendum. Nah, itu yang ada di Turki. Tadi dia bisa punya hak inisiatif, kemudian ada referendum. Kalau nanti setuju bisa di referendum. Referendum pada intinya merupakan permintaan, persetujuan atau pendapat rakyat. Ada 3 referendum, yaitu obligator, fakultatif, dan konsultatif. Nah, obligator fakultatif dan konsultatif. Obligator jadi diberikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan sikap. Fakultatif bisa dia kemudian fakultatif itu bisa pendapatnya itu cuma ada 2, ya atau tidak, itu fakultatif, salah. Konsultatif itu lebih kepada konsultasi. Jadi hanya sekedar konsultasi, hak referendumnya itu menyatakan apakah rakyat setuju atau tidak. Setuju. Kalau setuju dilanjutkan kemudian fakultatif. Ya atau tidak. Ya atau tidaknya ini setuju. Tadi itu konsultatifnya itu setuju tidak dilakukan, setuju tidak dilakukan referendum. Sebagian besar menjawab setuju. Kalau sudah setuju maka dilanjutkan kemudian referendumnya. Kalau sudah referendum disetujui, maka akan ada jawaban fakultatif. Fakultatifnya ini bisa iya, bisa tidak terhadap pimpinan yang tadi itu, pimpinan yang ingin disetujui itu. Kalau lebih suaranya kemudian tidak, maka gagal. Nah, obligator itu lebih kepada mengevaluasi kepemimpinannya. Apa yang kemudian yang harus dilakukan kalau sudah disetujui itu. Apa dikatakan kalau dia sudah setuju ya harus ini yang dilakukan, tidak boleh keluar dari bingkai itu. Nah, demokrasi dan diktator. Nah, menurut Dr. Gita terdapat 2 pengertian dari demokrasi sebagai bentuk negara, yaitu sebagai metode of decision making. Demokrasi dilihat dari segi bentuk dan pemerintahan yang dilakukan oleh banyak, sehingga dikatakan sebagai demokrasi formal. Dan counter of decision making, demokrasi dilihat dari segi ide dan isinya pemerintahan untuk orang banyak, sehingga dikatakan sebagai demokrasi material. Jadi demokrasi itu bisa dia dikatakan sebagai formal dan demokrasi yang material. Jadi kalau demokrasi formal itu dilihat dari banyaknya orang, yang mungkin ya dikatakan ya banyaknya orang, bentuk kepemimpinan oleh banyaknya orang itu, maka dia secara formal orang-orang itu dapat dikatakan memilih cara demokrasi secara formal. Tapi kalau secara material itu dilihat dari isinya. Apakah kemudian isi pemerintahannya itu betul-betul demokratis atau tidak? Itu material. Misalnya apakah betul dilakukan pemilu secara demokratis atau pemilunya kemudian pemilu yang tidak demokratis misalnya. Misalnya pemilunya memilih berdasarkan arahan, pemilunya memilih berdasarkan keinginan pejabat pemerintahannya misalnya. Nah, itu dikatakan tidak demokratis. Karena tidak dilakukan berdasarkan luber misalnya, langsung bebas rahasia. Maka itu dia dapat dikatakan sistem demokrasi material. Nah, Bonner berpendapat bahwa demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berdasarkan suatu kolektivitas yang memerintah diri sendiri dalam hal sebagian besar anggotanya diambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung karena terjamin kebebasan dan kebersamaan. Itu katanya Bonner. Kekurangan demokrasi Barat menurut Char itu terlampau formil, terlampau politis, kurang memiliki pedoman yang tegas karena tidak adanya
kebenaran yang mutlak, kurang memiliki kesempatan pada banyak untuk turut serta aktif dalam pemerintahan karena unsur kebersamaannya hanya secara formal. Itu demokrasi Barat. Kalau kita menyebutnya demokrasi Pancasila, tetapi kuasi juga ya kalau bicara demokrasi Pancasila. Karena kalau demokrasi Pancasila kita katakan diri kita sebagai demokrasi Pancasila, maka sistem pemilu tidak ada. Karena yang ada adalah sistem musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tentu tidak ada pemilihan langsung. Itu yang harus diingat. Maka harus ada pemilihan di DPR. Nah, tapi DPR-nya dipilih secara langsung. Nah, itu yang aneh kemudian kalau bicara demokrasi, kalau bicara soal sistem demokrasi Pancasila. Nanti mungkin ada yang butuh apa yang mau mengklarifikasi. Nah, demokrasi dan diktator, bentuk lainnya diktator yang terdiri dari nazisme dan fasisme. Nah, ini diktator proletariat. Pemimpin negara dianggap sebagai eksponen rakyat atau pencerminan dari kepentingan rakyat. Merupakan orang yang terkemuka di antara sesamanya. Primus inter pares. Nah, primus inter pares ini orang yang kuat, maka dia yang berkuasa. Nah, hari ini diktator bisa dilihat di Korea Utara misalnya. Jadi Korea Utara itulah sistem negara yang menggunakan sistem diktator. Tidak boleh ada yang menentang yang namanya raja Korea presiden Korea Utara. Dia siapapun yang menentang dia bunuh, dia tembak dan segala macam caranya. Itu presiden diktator yang ada di Korea Utara. Yang di zaman modern hari ini cuma ada di Korea Utara. Kriteria Anglo-Saxon dikemukakan oleh Strong yang mengembangkan 5 kriteria bentuk negaranya. Bangunan negaranya, negara kesatuan atau negara serikat. Konstitusinya satu naskah atau tidak. Susunan badannya perwakilan 1 atau 2 kamar. Sistem pemerintahannya parlementer, presidensial atau pengawasan langsung oleh rakyat. Sistem hukumnya yang berlaku adalah sistem hukum yang berlaku kemudian. Itu yang sering disebut dengan negara Rechtsstaat, negara hukum. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Panas sekali ya. Iya, Pak, panas sekali. Ya. Perbedaan fungsi presiden dan perdana menteri itu di mana dia, Pak? Dia lebih ke hubungan keluar dan ke dalam. Kalau perdana menteri lebih ke dalam kemudian. Lebih mengatur itu soal kekuasaan eksekutif. Jadi perdana menteri itu mengatur soal lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga pemerintahan. Itu perdana menteri. Nah, lembaga-lembaga pemerintahannya itu yang mengatur menteri-menterinya. Menteri koperasi, menteri pendidikan. Nah, itu perdana menteri punya fungsi. Nah, kalau kepala negara itu mengatur soal organisasi negara. Organisasi negara itu ada Bank Indonesia, ada BPK, misalnya seperti itu ya. BPK-nya, kemudian ada tentaranya. Kalau di sistem di Inggris ya. Kalau di Inggris itu tentara itu di bawah kekuasaan ratu, bukan di kekuasaan perdana menteri. Mengatur soal kementerian agamanya itu di Inggris. Kalau di kita Kementerian Agama itu ada di bawah kekuasaan presiden atau dia sebagai kepala pemerintahan. Kalau di perdana menteri, kalau di Malaysia tidak salah itu kepala departemen agamanya itu di bawah perdana menteri, bukan di yang Pertuan Agung. Kalau yang Pertuan Agung itu mengatur Bank Indonesianya misalnya, Bank Malaysia mengatur soal tentaranya itu di bawah yang di Pertuan Agung. Di Turki tentara itu berada di bawah kekuasaan presiden, tidak di bawah kekuasaan perdana menteri. Bank Turki juga demikian, di bawah kekuasaan presiden. Satu lagi itu ada 3 dia. Apa ya? Menteri Luar Negeri tidak salah ya di Turki ya. Saya lupa. Karena banyak. Jadi itu perbedaannya. Dia kalau kepala negara lebih hubungan dengan keluar, hubungan antar negara. Nah, kalau perdana menteri hubungan di dalam negaranya.
bagaimana dengan negara-negara persemakmuran seperti Australia, Selandia Baru, Singapura, Wales, kemudian apa di seputaran Inggris itu. Nah, itu negara-negara persemakmuran. Nah, negara-negara persemakmuran ini itu tidak punya presiden, yang tidak punya ratu, yang ada adalah perdana menteri. Ya, karena negaranya dikontrol oleh kekuasaan Inggris Britania. Jadi setiap tahun dia menyetorkan upetinya. Selain kalau sekarang upeti, dia membayar pajak kepada Inggris. Makanya di Inggris itu klannya, maksudnya klannya itu pangerannya, keluarga-keluarga kerajaan itu menjadi lembaga legislatifnya di bawah yang mengontrol ratu. Mereka digaji oleh raja kerajaan. Nah, gaji kerajaan ini didapat dari pengumpulan pajak-pajak di negara-negara persemakmurannya, termasuk Singapura ya. Dulu ada Hong Kong ya, Hong Kong, Taiwan, tapi hari ini Hong Kong sudah masuk ke Cina atau dia berdiri sendiri. Taiwan juga demikian, Makau. Nah, negara-negara itu sebelumnya adalah berada di bawah kekuasaan Inggris, tapi dia sekarang sudah mandiri. India misalnya, India dulu berada di bawah kekuasaan Inggris, sekarang sudah mandiri. Jadi negara-negara itu tetap membayar pajak kemudian. Nah, itu yang digunakan untuk membiayai klan-klan tadi itu, membiayai pangeran-pangeran itu. Kalau soal pemerintahan, dia dibayar dari pajak di dalam negaranya. Jadi di situ bedanya. Makanya hubungan luar negeri Australia tergantung keputusan dari Inggris. Demikian juga Singapura tergantung dari Inggris. Nah, Wales dan segala macam tergantung dari Inggris, tergantung dari ratu. Jadi dia tidak, kalau dia dikatakan kalau dia boleh bekerja sama, dia akan bekerja sama dengan negara yang kemudian misalnya Perdana Menteri Australia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, tapi tetap dalam kontrol ratu kemudian. Sepanjang itu bisanya kemudian. Tidak bisa kemudian soal dia menyatakan perang misalnya. Nah, tidak bisa dilakukan oleh Perdana Menteri, tetap oleh ratu. Nah, kalau presiden misalnya Indonesia itu bisa menyatakan perang, Erdogan bisa menyatakan perang. Nah, karena dia tidak ada kemudian ratunya yang kemudian yang bisa ini. Tapi Perdana Menteri Turki tidak bisa menyatakan perang, yang bisa menyatakan perang hanyalah Presiden Turki. Gitu. Jadi seperti itu Pak perbedaannya. Kalau pemerintahan ke dalam, kalau kepala negara lebih keluar. Perdana Menteri ke dalam, kepala negara lebih keluar. Hubungan antar negara. Yang lain, ada pertanyaan? Ada enggak Pak ciri negara diktator itu di negara? Korea ini sekarang kan Korea Utara. Oh, Korea Utara. Itu yang masih tersisa hari ini. Jadi Korea Utara itu membangun sistem pemerintahan secara diktator. Orang diproteksi. Kalau melawan ditembak, dibunuh dan segala macam. Berarti tidak ada aturan, berarti aturan cuma satu orang berarti Pak. Satu orang yang berkuasa yaitu Presiden Korea Utara. Nah, dia tidak melalui pemilu kemudian. Padahal dia adalah berbentuk presiden ya. Tetapi dia dipilih dia menjabat menggantikan kemudian kepemimpinan orang tuanya. Nah, kalau itu kan biasanya dikenal di dalam sistem parlementer sistem monarki. Sistem monarki yang ada di Inggris misalnya itu berdasarkan keturunan, maka dia menjadi raja. Tapi kalau di Korea Utara bukan raja, tapi dia adalah presiden Korea Utara. Berarti semua masyarakatnya ikut kayak TNI gitu Pak ya, harus itu di usia sekian gitu. Harus wajib militer. Wajib militer. Itu di Korea Utara. Itu sisa dari negara diktator. Yang lain ada pertanyaan? Terus terkait Myanmar untuk saat ini bagaimana dia itu Pak? Kalau Myanmar itu kudeta militer. Jadi
kudeta militernya Myanmar itu adalah kudeta yang panjang ya, dari sejak pasca Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua selalu seperti itu cerita Myanmar. Dia adalah negara yang selalu saling kudeta. Jadi keturunannya Aung San Suu Kyi itu kan keturunan yang dibunuh dulu. Jadi bapaknya itu sempat jadi presiden, dibunuh, sampai dia harus pergi ke Inggris. Setelah dia balik dari Inggris, dia menjadi presiden, terpilih. Begitu terus di Myanmar tuh. Jadi Myanmar itu adalah sejarah kudeta yang tidak selesai-selesai sampai dengan hari ini, kecuali mereka berdamai. Nanti Aung San Suu Kyi meninggal, anaknya Aung San Suu Kyi akan melakukan hal yang sama. Begitu terus. Itu yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Jadi ini perlawanan yang tidak akan pernah selesai kemudian. Karena itu yang diwariskan oleh Inggris. Negara yang tidak pernah dijajah Inggris di Asia Tenggara itu cuma Thailand. Kalau yang lain itu jajahan Inggris semua, termasuk Vietnam. Tapi Vietnam kemudian dilepas kepada Amerika. Di Amerika, di Vietnam lah dia kemudian kalah. Jadi Amerika itu kalah di Vietnam. Jadi negara yang bisa mengalahkan Amerika itu cuma Vietnam. Sama Afghanistan hari ini ya. Afghanistan setelah Vietnam, Afghanistan yang bisa mengalahkan Amerika. Selain itu tidak ada yang bisa mengalahkan Amerika. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri. Sangat panas sekali ini. Iya Pak, sangat panas Pak. Habis suara. Hujan Pak. Iya, kayaknya cuaca Lombok Timur itu saya dapat dari BMKG itu kok lumayan jadi sedap. Tanjung luar biasa, Pak. Iya. Panasnya luar biasa. Apalagi sembelian. Gila ini. Peningkatan suhu ini nih. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.